It's right now. It's 9 o'clock. It's 9 a.m. and it's just 3 hours. 3 hours left. Jam 9 kebetulan, so let's do duha ya. Tadi sudah sarapan, alhamdulillah. Kita duha terus sejam lagi we're gonna get in, check in, dan 2 jam kita akan nunggu di dalam. So hopefully perjalanannya akan lancar dan tidak ada kendala atau apapun. Oke, kita sudah jam 9:30 lebih sedikit. Kita akan langsung jalan ke tempat check in. So semoga perjalanan berjalan dengan lancar. Ini masalah sepi banget jam-jam segini karena ini juga hari Jumat kan. Harusnya sih persiapan sholat, mungkin ada Jumatan di sini atau enggak, kurang tahu juga. Jadi let's get it. Keluar lagi. Udah nunggu 12 jam. Jadi ini oke, jadi gini ceritanya. Aku mau cerita ini, kayaknya ini sepertinya ini penting untuk disampaikan supaya juga teman-teman tidak terjadi hal yang sama. Jadi kronologisnya kemarin aku pesen tiket itu di Traveloka pukul 8.50 dari Surabaya, ini gambarnya. Dan nyampe Manado itu sekitar pukul sore gitu lah, pokoknya ada datanya di sini. Dan sebelum istighosa kemarin, Kamis tanggal 16 itu ada pemberitahuan bahwa di Traveloka ada pemberitahuan bahwa yang 8.50 itu pindah ke jam 12. Jadi aku pikir pesawatku pindah siang nanti, jadi aku nunggu di sini 12 jam. Tapi setelah itu beberapa menit setelah itu masuk chat dari Lion Air, yang mana di Traveloka tidak begitu tertulis jelas apakah kita transit atau enggak. Yang jelas di Traveloka cuma tertulis dari Surabaya langsung straight to Manado gitu. Nggak ada keterangan bahwa kita akan transit di Makassar. Ternyata di Lion Air itu ada konfirmasi melalui WA bahwa tiket kita yang tadinya jam berapa gitu aku lupa, akhirnya diubah jadi tanggal 6. Nah itu tiket yang dari Surabaya menuju ke Makassar. Sekarang gini, tadi akhirnya aku dengan yakinnya, karena aku yakin akan berangkat jam 12, aku akhirnya ke check-in. Ke tempat check-in ternyata kok bermasalah, padahal aku udah validasi lewat PCR Peduli Lindungi. Akhirnya aku ke tempat check-in dan bermasalah karena pesawat yang ada di tiket itu JT788 itu adanya dari Makassar ke Manado, tetapi di Traveloka tertulis dari Surabaya ke Manado. Itu yang buat aku bingung. Jadi akhirnya aku harus stay lagi di sini sampai jam 6 besok pagi. Itu pesawat tercepat yang ada. Jadi untuk dipindah, hanya aku pergi ke bagian tiketing Lion Air dan aku jelaskan semua itu, tapi ternyata ada miskonsepsi ya, let's say miskonsepsi, karena aku juga sebenarnya nggak ngerti ketika dapat SMS itu, dan aku berpatokan hanya ke Tokopedia, ke Traveloka. Tiket dari Surabaya ke Makassar Manado dua-duanya otomatis kerubah. Dan waktu itu yang benar adalah seharusnya aku udah berangkat dari jam 6 pagi ke Makassar, Surabaya Makassar, dan dari Makassar ke Manado itu dari jam 12 sampai jam 5 sore. Itu sebenarnya. Tapi aku pahamnya ya dari Surabaya jam 12 sampai Manado jam 5 sore. Karena jujur tidak ada keterangan kita transit di Traveloka. Jadi ini penting juga, mungkin ke depan Traveloka bisa lebih detail lagi untuk menyampaikan informasi, biar kita dapat informasi dari satu pintu gitu. Dan
yang dari WA dari Lion Air juga nggak gitu jelas karena nggak gitu ngerti juga. Akhirnya ya kejadian ini terjadi. Akhirnya tadinya aku sebenarnya cuma sampai 12 jam, ya syukur-syukur udah berasa lama banget. Akhirnya karena kejadian ini aku akan spend lagi di bandara ini tambah 18 jam. Ini jam 12 hari Jumat dan aku akan berangkat pukul 6 pagi hari Sabtu. Dan semoga ini cukup terjadi sampai sini aja dan nggak terjadi ke teman-teman untuk yang nonton video ini. Jadi seperti itu. Sebenarnya aku kecewa juga. Harusnya tadi aku waktu semalam setelah itu aku nanya dulu yang maksud dari SMS dari WA dari Lion Air itu. Semoga penjelasannya cukup jelas dan teman-teman bisa paham. Intinya masalah tiket terutama teman-teman harus lebih teliti lagi untuk memahami tiketnya pesawatnya apa, terus berangkatnya jam berapa, apakah ada transit atau enggak. That's very important karena ya akan terjadi seperti ini pada akhirnya kalau kita nggak teliti. So ya itu aja sih, semoga bermanfaat infonya dan ya kita akan lihat 18 jam lagi akan seperti apa. Mungkin aku mau vlog atau mungkin enggak juga karena ya sebenarnya capek juga karena harus nge-vlog, ngedit. Tapi itu juga di sisi lain itu juga yang membuat jadi jadi melupakan waktu-waktu sehingga terasa lebih cepat. Jadi kegiatannya diisi dengan produktivitas. Thank you so much guys.